Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penduduk desa Sukawedi. Kenalin, gua AA dan gua adalah pendengar baru podcast Do You See What I See. Tapi karena gua penasaran, jadi gua udah dengerin semua cerita kalian dari episode 1 sampai episode 350-an. Kali ini giliran gua yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman mistis yang gue alamin. Pengalaman ini terjadi di sebuah rumah yang baru gue tempatin di tahun 2016. Rumahnya baru, di perumahan baru, dan terletak di Kabupaten Bekasi. As you know guys, kalau di Kabupaten Bekasi ini masih banyak persawahan, perkebunan, dan jalan yang sepi dan gelap kalau udah jam 8 malam ke atas. Jadi kebayanglah akses dari jalan raya ke perumahan gue kayak apa. Kemudian gue saat itu masih bekerja di daerah Jakarta Selatan. Dan gue putuskan untuk ngekos juga, biar aksesnya gampang dari kosan ke kerjaan. Jadi gue menghabiskan waktu Senin sampai Jumat di Jakarta, lalu Sabtu atau Minggu gue pulang ke rumah. Dan di rumah gue tinggal berdua, bokap dan nyokap. Lalu gue membekali kedua orang tua gue ini dengan sebuah handphone yang gue beri kontak bokap nyokap. Jadi gue bisa menghubungi mereka setiap hari. Dan suatu saat, hari Sabtu siang, gue kabari mereka kalau gue bakal pulang nanti malam. Cuman jam berapanya masih belum tahu. Lalu tibalah malam hari, gue pulang dan ternyata cukup malam juga, sekitar jam 10-an. Dan ketika gue udah sampai rumah, gue mendapati bokap gue sudah tidur di depan TV yang masih menyala, sedangkan nyokap tidur di kamar belakang dan lampunya juga sudah dimatikan. Tapi pas gue cek, gue nyalain, nyokap juga memang sudah terlelap dan gue nggak mau mengganggu istirahat beliau, jadi ya udah gue langsung masuk ke kamar gue yang letaknya ada di depan. Setelah gue masuk kamar dan gue taruh tas, gue lepas jaket, kemudian gue bersiap-siap untuk membersihkan diri ke kamar mandi. Dan pastinya yang gue nggak boleh lupa adalah bawa handphone ke kamar mandi. Sekedar untuk dengerin musik, nemenin biar nggak terlalu sepi, atau kadang kalau lagi buang air besar ya sambil mainan HP. Jujur, kalian juga suka gitu kan? Nah, ketika lagi asik-asiknya gue buang air besar, tiba-tiba muncullah notifikasi kalau ada yang miss call. Miss call-nya cepet banget. Nggak ada waktu sampai 2 detik, 3 detik. Cuman sekelebet gitu aja. Muncul notif, habis nyala, mati. Dan yang bikin gue heran, ternyata yang miss call adalah kontak dengan nama bokap nyokap. Yang artinya, yang miss call gue adalah handphone bokap nyokap gue itu, yang setiap hari gue telepon. Terus gue penasaran di kamar mandi. Ini siapa ini yang miss call? Bokap. Kan tadi bokap lagi tidur di depan TV. Apa nyokap?
Mungkin nyokap tahu gue pulang kali, terus mau mastiin itu gue atau bukan, jadi mungkin miss call atau apalah, gue nggak ngerti saat itu. Gue nggak mikir macam-macam, pokoknya ya udahlah, gue konfirmasi nanti setelah dari toilet. Gue nggak telepon balik. Kenapa? Karena orang gue udah di rumah, ngapain gue telepon balik? Jadi gue pikir ya udah, gue beresin dulu di kamar mandi. Kemudian gue keluar kamar mandi, gue coba ke bokap. Ternyata bokap gue masih tidur di depan TV. Terus gue carilah handphone itu, dan gue nggak nemu. Mana ya? Ini handphone kok nggak ada nih? Gue pikir mungkin bokap sempat bangun. Ternyata bokap masih tidur pules dengan TV masih menyala. Oh, mungkin nyokap gue nih berarti. Pergilah gue ke kamar belakang, gue nyalain lampu kamar, dan ternyata nyokap masih tidur pules. Gue sempat nyari juga, mana nih handphone, kok nggak ada. Dan di situ gue merinding. Di bokap nggak ada handphone, di nyokap nggak ada handphone. Terus handphone itu di mana? Ya namanya udah mau jam 11-an ya. Gue tetap merinding aja tuh rasanya. Tapi gue nggak mau bangun bokap nyokap gue karena gue nggak mau ganggu istirahat mereka. Ya udahlah, akhirnya gue udahlah, lupakan. Gue langsung ke kamar gue. Dan ketika gue buka pintu, gue langsung berhadapan dengan lemari gue yang gak terlalu tinggi. Dan betapa terbelalaknya mata gue, ternyata handphone yang tadi miss call itu ada di atas lemari gue. Sontak gue kaget, dan gue merinding lagi. Kok bisa ini handphone ada di sini? Kalau bukan bokap dan nyokap gue yang miss call, terus siapa? Lalu gue penasaran. Gue cek itu handphone, dan gue cek panggilan keluar. Dan kalian bisa tebak apa yang gue temukan? Panggilan terakhir adalah siang tadi, ketika gue nelpon ke nomor ini. Selebihnya tidak ada panggilan keluar maupun panggilan masuk. Dan gue merinding banget. Well, ya udahlah. Gue nggak peduli itu siapa yang miss call. Mungkin itu penghuni di sini, dan karena gue penghuni baru jadi dia mau kenalan. Dan setelah itu gue tidur. Oke, segitu dulu cerita gue di rumah baru gue. Insya Allah gue bakal ceritain lagi beberapa kejadian-kejadian mistis yang gue alamin di sini pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Thank you so much guys for listening to this story. Kalau kalian mau dengerin cerita-cerita lain, kalian bisa main ke podcast gue di Cerpen AA. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.